mengatakan pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersedia menerima sebarang kritikan dan tidak menolak mana-mana pihak yang mahu menyalahkannya berhubung isu dokumentasi 7 pemain warisan Harimau Melaya dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Baginda menegaskan walaupun isu itu mencetuskan pelbagai persepsi dalam kalangan peminat bola sepak tempatan, baginda tetap terbuka terhadap segala pandangan termasuk yang viral di media internasional. TMJ jadi bahan hujatan media Malaysia. Kuala Lumpur tidak sedang tenang. Sepak bola Malaysia tidak sedang baik-baik saja. Dan satu nama kini berdiri tepat di tengah badai nasional yang semakin liar. Tunku Ismail Sultan Ibrahim. TMJ. Jika sebelumnya hujatan datang dari fans di media sosial, kini situasinya meningkat satu level lebih berbahaya. Rumor yang beredar luas menyebut, TMJ bukan lagi sekadar sasaran amarah supporter, tetapi telah berubah menjadi bahan serangan terbuka media Malaysia sendiri. Judul-judul keras bermunculan, narasi kritis berganti nada menghakimi. Dan satu kalimat yang terus diulang dalam diskusi publik adalah ini: segera adili Tunku Johor. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah. Pertanyaannya adalah bagaimana satu figur paling berpengaruh di sepak bola Malaysia bisa berubah menjadi sasaran kemarahan nasional. Awal mula media ikut menyerang. Menurut rumor yang beredar, perubahan sikap media terjadi setelah gelombang hujatan fans tak juga mereda. Media yang awalnya netral, bahkan cenderung melindungi, mulai mengambil posisi berbeda. Program diskusi olahraga mulai mempertanyakan peran TMJ. Kolumnis mulai menulis dengan nada tajam. Presenter televisi melontarkan pertanyaan yang dulu dianggap tabu. Apakah TMJ terlalu dominan? Apakah TMJ kebal kritik? Apakah TMJ sedang membangun sepak bola atau menguasainya? Media tidak lagi hanya melaporkan. Media mulai menekan. Dan sejak saat itu, narasi publik berubah total. Dari kritik halus ke seruan pengadilan moral. Kata adili tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari akumulasi kemarahan. Media sosial sudah panas. Fans sudah meledak. Kini media dianggap sebagai corong legitimasi kemarahan itu. Dalam beberapa tayangan dan artikel opini, TMJ digambarkan bukan lagi sebagai reformis, melainkan sebagai figur kuat yang dianggap sulit disentuh. Rumor menyebut, sebagian media mulai mendorong ide pengadilan moral di ruang publik. Bukan pengadilan hukum, tapi pengadilan opini. Setiap pernyataan lama TMJ diungkit. Setiap keputusan dipelintir. Setiap sikap diam ditafsirkan sebagai pengakuan. Narasi yang dibangun sangat jelas. TMJ harus bertanggung jawab. Media versus TMJ bukan lagi bisikan. Jika dulu kritik pada TMJ disampaikan dengan hati-hati, kini nada berubah menjadi konfrontatif. Media tidak lagi berbicara di balik layar. Mereka bicara di depan kamera. Rumor menyebut, beberapa redaksi merasa publik menuntut keberanian. Jika media tetap lunak, mereka dianggap berpihak. Dan di tengah tekanan rating, klik, dan opini publik, TMJ menjadi sasaran empuk. Judul-judul mulai menyudutkan. Diskusi panel berubah menjadi interogasi. TMJ diposisikan sebagai pihak yang harus menjawab, bukan lagi pihak yang memimpin. Inilah momen ketika citra mulai runtuh. Fans merasa dibenarkan. Begitu media ikut menyerang, fans merasa mendapat amunisi baru. Apa yang sebelumnya hanya dianggap hujatan emosional, kini terasa sah. Fans berkata, lihat media saja mulai buka mata. Lihat wartawan pun mulai berani. Ini bukan kami saja yang marah. Disinilah bahaya terbesar muncul. Ketika kemarahan massa merasa divalidasi, media sosial kembali meledak. Kali ini lebih kasar, lebih berani, dan lebih personal. Nama TMJ tidak lagi disebut dengan hormat. Ia dipanggil, disindir, dan dijadikan simbol kemarahan kolektif. Dari Tunku ke tersangka opini. Rumor paling panas yang beredar adalah perubahan cara publik memandang TMJ. Dari tokoh berpengaruh, ia kini disebut sebagai tersangka opini. Bukan karena kejahatan,
Bukan karena vonis hukum, tapi karena persepsi. Di mata sebagian publik, TMJ dianggap terlalu lama berdiri di atas, terlalu jarang mendengar, dan terlalu sering berbicara seolah paling benar. Media memperbesar persepsi itu. Fans menyebarkannya, dan bola salju pun menggelinding tanpa kendali. Diamnya TMJ jadi senjata balik. Yang membuat situasi semakin brutal adalah sikap TMJ sendiri. Menurut rumor, TMJ memilih tidak menanggapi serangan media secara langsung. Tidak ada konferensi pers, tidak ada klarifikasi panjang, tidak ada dialog terbuka. Bagi pendukungnya, ini adalah kedewasaan. Bagi pengkritiknya, ini adalah arogansi. Media pun memanfaatkan kekosongan itu. Setiap episode tanpa jawaban diisi dengan spekulasi. Setiap ruang sunyi dipenuhi asumsi. Dan dalam dunia media, asumsi yang diulang akan berubah menjadi kebenaran semu. Mantan pemain dan pengamat ikut menyiram api. Situasi makin panas ketika beberapa mantan pemain dan pengamat sepak bola mulai berbicara di media. Mereka tidak menyerang langsung, tetapi cukup untuk memperkuat narasi. Kalimat seperti kepemimpinan harus mau dikritik, atau sepak bola bukan milik satu orang, langsung ditarik ke satu nama, TMJ. Media memotong, mengutip, dan memutar ulang. Publik menyimpulkan sendiri. Apakah ini kebetulan? Ataukah tanda perlawanan yang lebih luas? Pecahnya citra Palon. Inilah titik paling menyakitkan. Citra yang dibangun bertahun-tahun mulai retak dalam hitungan hari. TMJ yang dulu dipuji karena keberanian, kini diserang karena sikap. TMJ yang dulu dielu-elukan sebagai penyelamat, kini disebut sebagai masalah. Media Malaysia tidak lagi sepenuhnya berdiri di belakangnya. Dan ketika media berubah arah, sejarah seringkali ikut berubah, menuju titik tanpa balik. Hari ini TMJ jadi bahan hujatan. Hari ini media mulai menekan. Hari ini publik menuntut adili. Besok apa yang terjadi? Apakah TMJ akan bicara? Apakah media akan terus menekan? Ataukah konflik ini akan meledak lebih besar? Satu hal yang tidak bisa dibantah. Sepak bola Malaysia sedang berada di fase paling gelap secara emosional. Dan di tengah gelap itu, satu nama terus disorot, diulang, dan diseret. Tunku Johor.